kuburan ibunya. Makan daging babi. Ya bagi-bagi ya. Nih. Tangisan Rasulullah SAW diarahkan nih. Ada nih. Oh kau nggak tahu itu Bang Gen. Wih, enak itu. Wih, room saya najis, nanti si Juma bisa turun ini. Waduh, enak ini. Sungguh mati. Bukan si Juma nanti bisa lompat dari sini. Ah, dia bisa makan babi juga mau. Iya. Room saya jadi Ya, najis ini. Bang Bisa, Juma udah, gimana Ada nih Bang di Juma? semua. Kalau Aduh, jadi kepepet lapar juga makan ini. babi kok. Kalau kepepet juga Aduh. makan babi, ya makan Ya, saja. tapi nggak Enak apa-apa. Room saya sertifikat bukan dari MUI, sertifikat dari Yesus room saya. Nggak apa-apa makan daging babi saja. Ya, betul. Kalau kepepet makan babi ya tidak haram. Aduh, lapar deh jadinya. Ya. Coba, Aduh. coba Abang Muda coba. Miss Ungu, nanti luntur ini pengetahuan si Juma ini. Udah ketahuan ada daging babi. Al-Isra 17 ayat 15-nya. Yesaya 66. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan Aduh, bukannya dibilang kereta-kereta, selamat pagi, melampiaskan tapi murka beginilah. kepada Bukannya dibilang selamat pagi, selamat siang, udah langsung nongol. Siapa nih? Juma, kau pikir ini gua apa? Gak ada sopan santun. Di sini ada sopan santun. Di gue tuh gak ada sopan santun. Gimana sih lo? Datang-datang. Apa saya jawab dulu, Pak. Ya silakan Abang Muda. Astaga, itu Tetapi di tadi sisi lain di QS Al-Isra ayat 15 di situ, tetapi di sisi lain bahwa kedua orang tua Nabi hidup pada masa kevakuman seorang Nabi dan Rasul. Pasca meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, belum ada lagi sosok Rasul yang diutus berdakwah dan membimbing segenap umat. Karena itu mereka yang berada pada periode kekosongan risalah itu dinyatakan selamat dan tidak mendapatkan siksa. Aduh, bro, jangan ke sono dulu, bro. Kalau saya ke sono lagi, saya mendingan gak ada Rasul. Rasul bikin kita Rasul bikin kita itu masuk neraka. Kalau gak ada Rasul mah enak, nggak masuk neraka. Itu mah ntar gua ke sono, jangan ke sono dulu lah, bro. Tolonglah kau, tolong. Kan minta dijawab Kau tadi tolonglah. kan. Pasca itu kan. Bukan, jangan kau jawab itu, bro. Percaya aja. Masa kau enggak lebih bagus gak ada Rasulnya daripada ada Rasulnya? Ada Rasul masuk neraka, nggak ada Rasul masuk surga. Enak mana? Sebentar, Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi Ada wabarakatuh. Ada legion nggak di sini? Semangat Tiba-tiba pagi rame room saya. teman-teman sekalian. Oh. Ini saya masuk di komalnya Tito ya, Tahu, karena Legi. dari Tanya pagi begitu, saya repot. dengarkan dia sangat Tahu, Pak. menghujat aja pekerjaannya ya, bersama dengan si Ompong, si orang tua ini ya, si Solata. Ada setan. Solata atau siapa namanya? Gede, Legion. Yang membawa banyak setan. Bidara. Banyak setan itu legion. Nah, ini mereka lagi asik-asiknya mempertontonkan babi, padahal di kitab Yesaya 66 nomor 15 seterusnya di situ sangat jelas dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka Ia menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Taman-taman dewa ini maksudnya penyembah-penyembah, sembahan-sembahan yang datang di luar dari Yahudi, seperti Tuhan datang dalam rupa manusia, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bangga ini, padahal ada di dalam kitab mereka. Nah sekarang
Dia katakan saya naik tidak selamat pagi dan seterusnya. Loh, memangnya dia begitu saya naik saya itu disapa gitu kan? Tidak. Langsung saya dimaki ya kan? Dibilangnya ada babi lah segala macam. Kan gitu. Ah, terus si ompong tua renta ini Nanti lututnya goyang. membahas Dinaikkan tentang dia, ya. oh Maka oke, kamu saya Juma dinaikkan kasihan. lagi. Kami kan ajaran kasih. Kamu Juma jangan kamu. Kau jangan Kamu Juma jangan kamu buat room saya ini seperti gua. Datang-datang langsung nyerocos. Kamu sopan lah. Katanya kamu pengajar. Kau itu numpang di sini, numpang di Siapa yang numpang? Indonesia. Kamu Kau yang bayar pajak nggak sih sebenarnya kau? Oi, kau bayar pajak nggak? Kamu yang sopan. Kamu nggak bayar pajak kan? Kamu nggak bayar pajak kan? Kau jangan Yang numpang. Di-kick lagi Orang nggak bayar pajak sahabat-sahabat. juga sombong banget. Di-kick lagi. Begitulah rusaknya Indonesia yang diikutin yang tidak sopan. si dia dibilang numpang. Keluaran gua. Keluaran gua. Aduh. Dia yang punya Indonesia. Biadab. Orang ujung pandang juga bergaya. Ya, jangan emosi, santai. Kau cuma tengok Iya. kau sudah Jangan sudah emosi, menimbulkan jangan emosi, rasis. santai. Bukan lah, kau nggak bayar pajak kau. Coba kau nggak bayar pajak, gak usah ngomong lah kau. Kau itu yang gini. Santai. Oh, kita semua beli, tau gak beli? Keturunan penumpang. Kamu yang numpang. Juma. Kamu terakhir yang Sebentar numpang. biar saya ngomong sama si Juma. Sebentar ya, teman-teman. biar saya ngomong. Juma. Ayo keturunan pengkhianat. Ayo dialog yang baik. Al-Quranmu. Biadab kau bukan Keturunan pengkhianat Kamu dan yang budak-budak keturunan, penjajah. kau yang Ayo kita dialog. Keturunan PKI, oi. Keturunan PKI kau. PKI kau. Tenang aja bahasanya itu aneh. Keturunan PKI sombong banget. Jadi begitulah yang mau diikutin di negara ini. Negara ini. Panas mereka. Masih mau. Kerjanya cuma menghujat, kerjanya cuma menista, disenggol sedikit panik ngamuk. Saya dari tadi mantau. Aduh. Berdiri, memang kau belum Kristen, bapak nenek kau. Suruh aja tuh ditangkap polisi tuh. Udah menghujat dia tuh, rasis, sara. Rasis itu orang. Kalau dia bilang kita ini keturunan. Jangan pernah terima dia dulu Kristen. Udah cuma kau keturunan PKI kau. Jangan panik. Masukkan lagi dia di room Kristen kalau begini caranya. Ya kau cuma nggak ada Panik, jangan sopanmu. panik, santai. Udah, kau keturunan PKI bukan? Teman-teman, aku nanya kau keturunan PKI kan? Iya. Biar saya ngomong. Iya. Ayo, siapa Dimit yang mau dulu, hadapi dimit saya dulu. dialog? Silakan. Dimit dulu. Kamu jawab aja itu. Apa agama, dulu semua, apa dimit agama dulu semua, dimit suku? dulu. 1 lawan 5 orang. Dimit dulu. Oke, ayo kita Dimit masih dulu dialog. semua. Apa Kamu agama nggak pernah Yesus menjawab. ketika dia Dimit datang dulu. ke Bani Israel? Itu dulu. Sebentar, Ayo. dimit dulu, Apa dimit agama dulu Yesus semua. ketika Juma, datang Juma. ke Bani Israel? Ayo, Pak Ompong jawab. Gak ada yang bisa jawab. Di-kick terus, sahabat-sahabat. Emosi mereka. Masih mau. Kasih naik kick. Ya sebentar dulu teman-teman, biar yang saya ngomong dulu sama si Juma. Iya, jadi jangan rame-rame tolong lah. Jadi biar bisa ada fokus pembicaraan. Iya, gitu. saya mau dinaikkan Biar lagi. saya ngomong sama si Juma ya. Sebentar dulu. Iya. Harus konsekuen. Iya, makanya biar nggak bisa, makanya dia sih udah langsung memprovokasi dia. Juma. Oke teman-teman, Tunggu jangan dulu, main apa yang kick menerocos, kan? dong. Aduh, Santai, relax. Oke. Nah, jadi Dari tadi Anda bertanya agama Rasulullah. Sekarang saya datang tanya Aduh, agama Yesus itu Juma, apa? jangan kamu kira room saya ini gua. Ada sopan santunnya. Kamu orang yang diikutin begini. Kamu nggak mau jawab kan?
Oke, sekarang pertanyaan saya kepada kalian, tunggu apa dulu, agama kamu Yesus mau jawab ketika datang pertanyaan kepada dulu. Bani Ini kelarin Israel? dulu. Orang seperti ini yang mau diikutin. Enggak dong, Makanya rusak negara ini. ngapain? Negara kalian yang merusak negara dari tadi, kerjamu cuma menghujat. Siapa yang tukang demo? Siapa yang tukang demo? Siapa yang mau mendiriin kafilah? Hah? Siapa yang mau ganti Pancasila? Mulai panik. Yang Ayo, menjajah siapa? Ayo. Siapa yang menjajah? Dikit lagi Kau yang sahabat-sahabat. Teman-teman mulai panik, sang penghujat ini kumpulan penghujat penista gitu ya. Maaf saja, dia tuh gak ada cerdasnya. Alah, Kalau berbicara mulut besar menghadapi saya. Emang situ berani gitu. Coba naikkan saya lagi, coba kita dialog. Tadi sudah ada temanya kan? Agama apa yang dianut oleh Rasulullah sebelum dia menerima wahyu. Nah sekarang pertanyaan saya juga sama. Jangan sebelum menerima wahyu. Yang saya tanya agama Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel itu agama apa? Itu aja. Ayo kita adu. saya ini orang lebih muda dari saya. Maaf. Masih mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lebih muda dari mereka. Kamu apa yang Ya udah naikkan saya. sopan enggak? Naikkan saya, nggak usah kau lebay. Naikkan saya, hadapi saya dengan ilmu. Bisa nggak kamu tenang? Nah, ya udah, hadapi saya dengan ilmu, nggak usah kau banyak cerita. Kau hujat-hujat Islam, katakan kedua orang tua Rasulullah masuk neraka dan seterusnya. Apa lu pikir kamu itu bisa baca Quran apa? Ayo naikkan saya, nggak usah kayak begini. Jangan kayak bencong kalian. Kamu ini datang-datang kejang-kejang. Aku tidak peduli mau ngomong apa kalian, aku nggak peduli. Aku tidak peduli. Emang lu siapa? Aku tidak peduli. Emang lu siapa? Emang kalian siapa? Aku nggak peduli dengan kalian. Selama kalian masih menghujat Islam, selama itu juga kalian akan menjadi kejang-kejang. Oke? Naikkan saya, kita dialog dengan baik. Kita bahas tentang agama. Jangan bahas yang lain. Jadi gini teman-teman, saya akan sosialisasikan untuk dia tidak diterima di room Kristen. Dia bilang bahwa kita ini numpang. Yalah. Memang kalian takut sama saya kok. Biadab kalian, asu kalian. Kalau giliran saya nggak ada, kalian bahas Islam. Bahas Islam di mana-mana, paling jago, paling sakti. Menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menghujat kitab Al-Qur'anul Karim, menghujat Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan kalian. Itu kerjaan kalian. Agama kasih. Kasih apa? Kasih Indomie. Indonesia. Siapa yang bahas Indonesia? Siapa yang bahas Indonesia? Saya katakan kalian penumpang tenar, menggunakan saya sebagai alat untuk tenar, tapi untuk berdialog tidak pernah kalian mau. Larinya ke Indonesia, nenekmu kiper. Ya kamu yang salah persepsi. Saya katakan kamu menumpang, kamu pansos, tuyul. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Maksudnya Bapak sih PKI. pembuat kerusuhan Indonesia, bukan yang makna sebenarnya. Iya kan, Bang? Legion. Tuh, Legion tuh. Alah, munafik. Dia nggak dinaikkan di room Kristen. Legion. Tapi kalian usir dari komalmu. Ayo, bacakanlah surah-surah kitabmu kalau saya Legion. Jadi Berani nggak? blokir dia dari room Kristen. Kamu bisa tenang nggak dia? Oke, silakan celoteh saya dengarkan. Dan orang penghujat. Kamu bisa tenang nggak, Juma? Akan celoteh saya dengarkan. Nah, Iya. Ya kalian yang tidak tenang malah Kamu main keturunan kick dari sana mana? sini. Edi? Tenang dong. Kamu keturunan dari iya. Langsung bilang kami menumpang. Tenang dong. Kamu pikir kamu siapa? Halo. Kamu siapa? Kamu Ya justru siapa? kalian yang panik loh. Kamu yang panik. numpang. Kau nggak setuju dengan agamanya, kalau nggak setuju dengan Pancasila, kau keluar. Ini agamanya Pancasila. Ini negara Pancasila, kau nggak setuju, keluar. Aneh, malah nyuruh kita yang keluar.
Kamu nggak setuju dengan Pancasila, kau keluar. Udah Patua, hati-hati stroke. Udah, kau Hati-hati, setuju nggak dengan hati-hati, Pancasila? Kau nggak setuju dengan Hati-hati, Pancasila, dengan hati-hati. Undang-Undang Dasar, ya kau keluar dari negara ini. Udah, Juma. Pendiri Juma. negara kita itu berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ya sebentar. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, satu Tuhan loh. Kalian Ya, tiga kamu Tuhan itu kok. what? Kamu itu tauhid. Kamu itu tauhid. Kita ini esa. Sebentar Juma, sebentar. Si Juma ini nggak diizinkan ya saya ngomong loh. Bagaimana orang-orang seperti ini mau diikutin teladan? Dia itu masuk ke rumah orang langsung buat ribut. Apa kayak gitu yang ini? Yang harus diikutin? Aduh, gimana sih? Kamu diem lah. Saya ini host. Seminiminya kamu sopan, hormat sama host. Kalau nggak, Oke, saya diam. Silakan. nah, Yaudah, kamu keturunan dari NII. di sini saya host. Sebentar Bang Bukan bilang. Saya punya peraturan di sini Juma. Katanya kamu cerdas apanya? Kamu pikir ini gua apa? Gua kira. Di sini punya peraturan. Aja yang ada problem dilanjutkan tanya jawab yang indah. Oke, Iya, angkat jangan tema kau aja, menghujat. angkat tema. Udah, Agama kita apa yang tanya. dianut Tema-tema baginda di sini. Rasulullah Apa yang Muhammad dianut. Sallallahu Alaihi Wasallam Betul. dan Udah. agama Bukan apa kamu yang yang dianut ngatur. oleh Yesus gitu. Juma, jangan sampai saya kick kamu keluar lagi. Jangan sampai saya kick kamu keluar. Saya Ya. berhak meng-kick kamu keluar. Kamu diam. Bisa Oh, nggak jadi kamu saya diam? diam aja ini. Bung Kamu Cike. hanya berbicara kalau ditanya. Sebentar Pak Julikman. Kamu hanya Oke, berbicara kalau saya ditanya. ikuti ajaran kasihmu. Oke. Nah, kan tengok lihat. Diam kamu nggak usah disela-sela saya. Kamu bisa nggak diam? Saya yang punya peraturan di sini. Saya yang membuat peraturan di sini. Saya punya jargon atas debat dan diskusi ini. My room, my rule, my discipline. Nggak ngerti kau bahasa Inggris kan? Kau berani debat sama saya pakai bahasa Inggris? Jawab dulu Juma. Kau Karena kau jadi penumpang supaya pansos, nggak usah banyak cerita. Nah, ini Angkat tema Kau aja, yang angkat dia. numpang, kau nggak setuju dengan Pancasila, kau itu pindah. Kita bilang penumpang. Kau kita setuju juga dengan sama ini? Indonesia. Ya, orang aja nggak setuju dengan ini, orang udah nggak setuju dengan ini loh, Pancasila loh. Tapi ngakunya Indonesia. Dialog Jadi pakai bahasa Inggris supaya dia bingung. sebentar teman-teman. Sudah clear ya. Saya menantang Juma debat pakai bahasa Inggris, dia ngeles dan bahkan dia menghina. Jadi Juma tidak ada kualitasnya bagi saya. Dia bukan tandingan saya. Dia itu masih di bawah kesek kaki saya. Kesek kaki masih layak saya pijakkan. Juma tidak layak dipijak. Oke? Biar kalian tahu, Juma itu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Dia tidak bisa jawab saya. Kamu mau debat nggak pakai bahasa Inggris? Dia tidak mau. Oke? Jadi Juma itu nggak ada kualitas. Saya bukan penakut. Suruh naik bro, supaya debat Iya. pakai bahasa Inggris. Ayo, suruh naik. Iya, iya. Saya sama dia head to head bahasa Inggris. Oke. Ayo, Oke, Juma. oke. Head to head bahasa Inggris kita. Ayo. Kita pakai bahasa Ibrani. Ayo, bahasa Ibrani. Bukan kamu Ayo. yang mengatur. Ibrani, ayo. Bukan Oke, kamu yang Ibrani. ngatur. I know speak English, alright? Come on. Kan kitabmu katanya dari bahasa Ibrani. What the fucking you know? What is the Jadi fucking begini, saya tidak akan kasih si Juma di sini berkutik dan saya akan mempermalukan dia selama dia tidak menuruti peraturan saya. Saya akan permalukan dia. Beginilah kelas-kelas Indonesia, penyebar-penyebar dusta terhadap orang-orang Kristen. Dia sudah membuat premis. Iman saya, bukan kamu yang menyimpulkan. Kamu ini nggak sopan kamu ini, Juma. Dasar bilang aja kamu nggak tahu apa-apa. Alkitab pun kamu comot-comotnya, bukannya kamu pintar kali kau meresapinya. Jago.
Si Juma itu nggak tahu apa-apa. Berisik kali dia. Komentar pun dimatikan, guys. Kalian ajaran kasih, kalian harusnya. Rendah hati. Kalau kau tidak bisa debat pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Kalian juga ajaran oke. kasih, kalian Tetapi harusnya kamu tunjukkan tertib. ajaran kasih kalian itu. Dikatakan, kamu dengerin dulu Juma. Kami akan berdebat dengan kamu pakai bahasa Indonesia. Tetapi Iya. kamu harus tertib. Iya, kenapa typingnya itu dimatikan? Kenapa? Malu ya? Kalian dimaki sama orangnya. Nah, kan ini memang malu? tujuanmu memaki. Mulai. Memang tujuannya Malu. memaki. Kamu nggak Iya, setuju kenapa nggak dengan dimatikan Pancasila? typingnya? Kau setuju nggak dengan Pancasila, Bang Juma? Juma, kau nggak setuju Loh, dari dengan tadi kalian Pancasila? maki-maki saya kok. Kamu Gak ada yang memaki-maki. datang-datang Kau maki-maki. tidak sopan, kau. itu fakta. Can we use English, please? Okay. Nggak usah pakai bahasa Inggris. Dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Ayo, angkat tema, angkat tema. Kamu ikut aturan. Kami mau nggak itu ikut Angkat tema, aturan ayo. dulu? Hah? You bilang you pinter, come on. Speak Ayo English. angkat tema. Kalau kau cinta Indonesia, bahasa Indonesia aja, Bung. Jangan sosokan bahasa Inggris. Jangan mentang-mentang penjajah dulunya bahasa Inggris. Kalian lebih cinta bahasa Inggris daripada bahasanya Yesus. Gitu loh. Apaan? Stupid. Ya. Sebentar teman-teman. Lihatlah kebodohan dia. Jangan mentang-mentang penjajah bahasa Inggris. Penjajah itu bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris. Itulah kebodohanmu Cuma. Belanda itu bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris. Nah, lihat itu kan kebodohan si Juma ini. Aduh, katanya cerdas, beginilah yang bikin rusuh negara ini. Yang bodoh-bodoh diikut-ikutin sih. Artinya sadar dong penjajah itu siapa? Gak ada bahasa Arab ya. Rendah hati. Kami akan debat dengan Lucu, kamu lucu. pakai bahasa Indonesia, tapi kamu rendah hati. Saya akan di sini. Enggak usah celotin apa, angkat tema apa? Kenapa kayak merajuk kalian ini? Kekurangan kamu. Enggak usah celotin apa, angkat tema apa? Kenapa kayak merajuk kalian ini? Angkat tema. Langsung Oh, bicara. speak English. Speak English. Sudahlah, apakah kau Apa membaca agama apa Nabi tentang- Muhammad dan apa agama Dengar, Yesus Juma. gitu loh. Juma. Itu temanya. Kamu mau nggak? Can Juma, you speak woi, English? Okay, you sebentar Bang. Sebentar, Juma, supaya tertib dan disiplin diskusi kita, kamu mau nggak mengikuti aturan saya? Kamu nggak mau jawabnya kan? Yang penting aturannya jangan ajaran kasih. Ajaran kasih Ajaran Kristen. kasih itu apa? Tapi kalau kau Ajaran kasih adil itu apa? sebagai anak bangsa, ayo Nggak, saya ikutin. aku tanya kau ajaran kasih itu apa? Nah. Ajaran kasih itu, Kamu tidak ajaran kasih itu diajukan. adalah ajaran yang membatalkan semua perintah-perintah Allah yang datang Kak. kepada Musa. Oke? Allah dari mana? Dia tidak Oh. mengikuti, dia tidak mau mengikuti peraturan saya. Gak usah dinaikin aja, ngapain kayak gitu tahun datang-datang untuk menghujat, untuk memecah belah. Gak usah lah bro. Kita Kita kerjain aja dia. Kita kerjain dia. Percuma dia. Katanya dia mau kerjain Bang Zuma. Yang ada ditabok loh. Memecah belah. Tito. Suka itu. Oke, siap. Suka. Jangan gak usah dinaikin ini orang ini apa? Keturunan ini tuh. Kalau nggak percaya tanya aja dia itu ikut mana? Apa? Masaknya siapa? Apa? Oh, kakek nenek saya terdaftar namanya penerima Petran. Ada, bisa kamu selidikin. Nanti sosialisasikan ke setiap room Kristen untuk tidak menekan Juma lagi. Karena Biar kau tidak. gitu loh. Biar walaupun kau tidak promosikan kemana-mana, jangan naikkan Zuma. Semua Oten udah ketakutan sama saya, ketar-ketir gitu loh. Jadi nggak usah kamu promosikan. Saya juga dinaikkan di komalnya si Tito ini karena kalian mau menghujat saya.
bukan mau cari ilmu kalian itu. Nggak usah. Nggak usah. Nggak butuh. Ya. Itulah ajaran kasih, ya kan? Itulah ajaran kasih yang dinikmati si Juma. Ajaran kasihmu itu apa? Menghilangkan aturan-aturan Tuhan. Lalu kemudian kau katakan, inilah kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Itulah dua pokok ajaran. Nggak usah pusing Kasih dia. apaan? Pengikut SD itu. Serikat Islam dia. Gila. Udah Pak, nggak usah kayak gitu Pak, politik itu Pak. Ya. Saya katakan penumpang pansos. Edit TV ini aja Bapak edit TV. Pikir aja penumpang di negara ini. Parah. Kalian saya katakan penumpang. Disindir sedikit, disenggol sedikit, langsung ngamuk. Padahal kebencianmu terhadap negara ini itu nyata loh. Buktikan, kita lihat betapa banyak kemudian orang-orang kalian begitu keluar dari Indonesia yang diserang adalah negara ini. Kita mana ada umat Islam yang keluar dari negara ini kemudian memaki Indonesia? Nggak ada. Kalian, Saifuddin Ibrahim, Paul Zong, dan Sopiatul, pokoknya siapapun dari kalian yang keluar yang misinya kemudian untuk menghujat Islam, pasti negara ini dibawa-bawa. Nenekmu kiper, kamu itu sosok cinta, tapi padahal dalam hati kalian itu membara itu rasa dendam dan benci terhadap tanah air ini. Teman-teman di bawah, Jelas itu. Saya sudah membujuk si Juma ini. Lihatlah si penipu ini. Sopan. Sampai sekarang nggak sopan Si dia. penipu ini coba lihat. Dan tidak dia menghormati host. Jadi Juma itu tidak tahu apa-apa kalau menurut saya. Kalau Menurut dia kamu yang tidak ada punya, otak. Saya nggak yakin dia memiliki Tuhan. Karena apa? Kami mengasihi itu, kami harus praktekkan karena perintah Tuhan kami namanya Yesus. Tuhan, perintah Tuhan kami namanya Yesus. Ini makanya kalian tidak bisa hadapi saya. Karena yang kau lantik jadi Tuhan itu adalah manusia yang pernah netek. Susah itu. Susah. Karena sudah terlanjur kitabmu mengatakan Lukas 11 nomor 27, Yesus tete menghisap tete ibunya. Itu yang kau tuhankan. Berat itu. Kau hadapi saya lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, ini saya ke komalnya dia karena memang saya simak dari tadi beliau. Juma, ini host. Saya yang berhak pertama-tama berbicara dan saya berhak. Kau biar kau nggak bilang kau host, makanya kau seenaknya kick orang, tuyul. Kenapa kau nggak kick saya? Kenapa kau nggak kick saya sekarang? Ayo. Kenapa kau nggak kick saya? Karena tadi di antara kalian nggak ada yang bisa membahas Islam. Sekarang ada Edis si mutar-mutar. Kata siapa? Kau nggak kick saya kan? Enggak di-kick. Karena tadi itu di antara kalian tidak ada yang bisa bahas Al-Quran. Begitu ada Edis si mutar-mutar si buta ini, kalian kemudian tidak kick saya. Takut dia sama Edis. Menutupi kesakitan hatinya. Coba lah kita kalau bisa berdua sama dia. Iya. Oke. Saya yang ngatur ya, saya moderator. Saya coba. Oke, Bang Edis. Harus menjawab ya. Harus menjawab pertanyaannya. Bukan Oke, yang lain di mute. Jangan sampai. Oke. Jangan sampai. Nah gitu dong Tito. Jadi kalau kamu takut itu panggil Edis dulu, baru naikkan saya biar kamu berani gitu loh. Benar. Sekarang temanya Yesus itu agamanya apa? Tenang. Ayo. Tenang. Juma, bukan kamu yang mengatur di room saya. Saya tidak meminta persyaratan dari kamu. Oke? Saya di sini mengundang kamu atau juga menaikkan kamu. Sebenarnya kamu yang mengundang supaya kamu dinaikkan. Saya berbelas kasihan sama kamu supaya Kau diam, kau penumpang pansos.
kau numpang pansos sama saya, diam kau. Nggak usah, turunin aja kalau gitu. Ngapain Temanya pansos buat kamu? apa agama Yesus? Jadi saya menaikkan si Juma. Bukan saya menaikkan si Juma supaya mungkin dia cari koin ya. Nah, itulah kasih dari Tuhan. Tapi dia masih nyerocos. Mama mewek. Dia di bawah minta saya naikin. Iyalah. Nanti nggak Dinaikkan. Mau dinaikkan gara-gara kamu menghujat. Tito. Dari tadi bahas Al-Quran. Kita turun. Iya. Saya naik. Turun ya. Oke. Nggak usah turun, tapi yang lain di mute aja. Ibu Kak Ungu nggak apa-apa, di sini aja Kak Ungu. Naik lagi, bentar dikit lagi. Tito, kau diam duduk yang cantik karena kau tidak tahu apa-apa. Sekarang saya angkat tema. Apa agama daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan kamu tidak bisa mengatur. Sorry, this is my room, this is my rule, this is my discipline. Saya tetap akan kenakan jargon itu kepada kamu karena adalah kekurangan. Diam. Aku nggak peduli kau, Tito. Aku nggak peduli kau. Bersyukur. Jadi rupanya si Juma ini kejam-kejam juga di room saya ini. Takut dia dibaptis. Si bencong. Betul Bang Edi. Ini mulai bicara. Dia itu nggak punya kedewasaan katanya. Alah, kau macam dewasa aja, Edis. Panas dingin dia di samping saya. Iya. Ayo coba, berani nggak naikkan saya dengan tema itu? Apa agama Rasulullah sebelum menerima wahyu dan apa agama Yesus? Ayo, berani nggak temanya? Jangan cuman bisa bertanya. Ayo kita bahas itu dong. Nah, banyak cerita, bingung apaan? Saya datang ke situ kalian cuman kejang-kejang kok. Setuju kok dia. Sendiri yang menjelaskan Quran dia nggak mau dia dengan penjelasan Muhammad. Dia harus penjelasan. Aduh, si Edis penipu si calabai. Mape. Allahu Akbar. Mulai. Kan di dalam Quran itu dikatakan di dalam At-Taubah 31 ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahibnya, ya kan? Ada orang yang menuhankan para ulamanya. Tapi penjelasan Muhammad dibantah. Itu terus. Memang cuma itu aja Jawab intinya. dulu lah. Apa yang lain? Nah, sekarang apa agama Yesus, Edis? Lari kemana-mana kamu. Jangan lari kemana-mana dulu, satu dulu kita bahas gitu loh. Yesus udah gila-gila agama katanya. Katanya Yesus Agama. Lalu Kristen ini dari mana coba? Makanya pertanyaan itu di luar konteks kan. Di luar konteks katanya pertanyaan saya. Loh, Yesus itu datang mengajar, berkeliling mengajarkan Injil. Hayo, pertanyaan saya adalah apa agama Yesus? Kok bisa jadi Kristen? Itu dong. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW Anda tanyakan apa agamanya Rasulullah, gampang. Rasulullah Muhammad SAW itu kebiasaannya melakukan tahannuts. Apa tahannuts itu? Tahannuts itu menyendiri. Menyendiri itu apa? Sama seperti kita sekarang berzikir, mengingat kepada Allah. Jadi Rasulullah bertahannuts itu bukan tanpa sebab. Di samping karena pada dirinya itu memang terdapat kecenderungan untuk melakukan meditasi religius. Artinya beliau itu memang sudah direncanakan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Makanya dia disucikan oleh Allah, perbuatannya, tingkah lakunya, dan itu sudah sangat jelas dalam kehidupan Rasulullah. Sementara kondisi yang ada, sosial keagamaan masyarakat Mekah pada saat itu adalah kondisi
di mana orang-orang Mekah pada masa itu terkesan dengan praktik-praktik ibadah yang dilakukan masyarakat pada saat itu di depan Ka'bah yang justru kemudian mencerminkan satu praktik hina yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, cuman masalahnya ketika orang Arab disebut bangsa jahiliyah, penyembah berhala, tidak ada satupun data yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga ikut praktik-praktik ibadah yang mereka lakukan. Bahkan lebih jauh, Rasulullah Muhammad SAW menemukan bagaimana kemudian Rasulullah ini mendapati mereka jauh melakukan praktik-praktik ibadah yang mengabaikan tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu tradisi agama Abraham yang hanif, mengesahkan Tuhan atau ajaran tauhid, ajaran monoteisme. Ya, mereka telah menyelewengkan, mereka telah dikotori oleh praktik-praktik kemusyrikan dengan cara menyembah berhala-berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah dengan jumlah yang tidak sedikit tapi banyak. Nah, menyadari hal itu, Rasulullah melihat betapa tradisi suci agama Abraham itu telah diselewengkan. Nabi ingin mengembalikan praktik-praktik keliru itu menuju kepada praktik ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Muhammad SAW berusaha mencari petunjuk jalan yang benar dengan melakukan tahannus dan berkhalwat di Gua Hira. Ini yang perlu saudara pahami. Oke, sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama ketika di keluarganya, masyarakatnya kemudian melakukan penyembahan terhadap berhala. Nabi Ibrahim juga melakukan tahannus. Beliau juga berkhalwat. Itu loh, itu masalahnya yang kalian tidak pahami. Berbicara mengenai goa, Yesus itu ketika dia hidup, masih bayi, dia masih netek ke ibunya. Begitu dia besar, dia sekolah, dia belajar dan seterusnya. Begitu dia sudah bisa mengajar, dia menjadi pengajar, berkeliling mengajarkan firman Tuhan yang dia terima. Tahu-taunya begitu jadi mayat, menurut iman kalian, masuk ke dalam goa. Goa itu namanya pemakaman Yusuf Arimatea. Begitu keluar, dia jadi Tuhan. Ini yang bahaya ini. Sementara kalian selalu membawa 2 Petrus 2. Di sana katanya Tuhan memasukkan setan-setan ke dalam goa-goa. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Maria bertemu dengan orang yang ada di dalam goa. Berbaju putih, panjang rambutnya, bercahaya wajahnya. Nah, lalu ditanya, apakah kau melihat mayat Tuhan kami? Ayo. Lalu kemudian sosok itu dikatakan sebagai malaikat. Hati-hati berbicara menghujat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa agama Yesus? Itu dulu. Agama Yesus itu apa? Bisa nggak pertanggungjawabkan itu? Sementara kalau Anda melihat di dalam pengajaran kitab kalian sendiri, Paulus itu dikatakan sebagai sekte apa? Sekte Kristen. Ya, tapi pandai-pandaian kemudian kitab kalian itu merubahnya menjadi sekte Nasara. Paulus dibilangnya orang Nasara katanya. Nah, orang-orang sesama Yesus, orang yang merupakan praktisi Torah, itu kemudian mengusir Paulus. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai sekte orang Nasrani. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Berarti Paulus ini dikatakan dia ini adalah beragama Nasrani. Sementara orang yang mengatakan dirinya penyakit sampar adalah praktisi Torah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus itu bukan Kristen, lalu apa agamanya? Sementara Paulus disebut sebagai Nasrani, maksudnya Kristen di sini tapi dirubah gitu. Ayo, jawab saya dong. Apa agama Yesus? Ketika Paulus sudah beragama Kristen, Yesus sendiri beragama apa? Ayo. Sementara orang yang sekeyakinan, seakidah dengan Yesus mengatakan Paulus itu penyakit sampar, orang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi, dan dia berasal dari sekte Kristen. Sekte Nasrani itu maksudnya ini nanti coba kita lihat di perjanjian di terjemahan lamanya, coba kita lihat nanti di Kisah Para Rasul 4
24 nomor 5, nanti kita merujuk kepada original teksnya, apakah betul di situ merujuk ke sekte Nasrani ya, atau justru dikatakan di sana orang yang berasal dari Nazaret atau apa gitu ya kan, supaya kita bisa memahami ini betul atau tidak, kan gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam original teksnya dari Indonesia ke bahasa Yunani, memang disebutkan di sana itu sebagai Nasoraios. Nasoraios itu adalah orang yang berasal dari Nazaret. Tapi apakah betul? Apa betul ini Paulus berasal dari Nazaret? Ya kan? Kita nggak paham gitu loh. Artinya tidak ada data di dalam kitabnya mereka Paulus itu orang yang berasal dari Nazaret. Karena dia hanya mengatakan aku dari Yahudi, keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin di dalam Kejadian 47 ya, 49 sorry, dikatakan bahwasanya keturunan Benyamin itu nanti kelak akan berlaku seperti serigala. Tapi di sini mengatakan Paulus itu dikatakan begini, pemimpin mazhab ajaran orang Nazaret. Nah, gitu dia. Kalau di terjemahan lama dikatakan kepala mazhab dan menjadi kepala mazhab Nasrani. Maksudnya Kristen di sini ya, teman-teman. Nah, itu dia. Sehingga kalau dikatakan apa agamanya Yesus, bingung mereka. Yesus tidak gila-gila agama katanya. Ya ampun, justru Yesus itu siang malam mengajarkan kemudian pengikut-pengikutnya untuk beragama. Apa itu? Untuk tentram, damai sejahtera, tidak kacau. Lawan daripada agama itu kacau. Nah, sementara agama sendiri itu adalah tidak kacau. Tidak kacau berarti damai. Damai berarti shalom. Shalom berarti Islam. Berarti Yesus mengajarkan agama Islam. Gitu simpelnya. Iya, katanya aku mau dikerjain, tapi kebalik, yang kerjain saya. Dari tadi dia menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW, si ompong si tua itu. Aduh, Masya Allah. Oke sahabat, kita tutup. Ya, kita tutup dulu. Kebetulan saya ada kegiatan ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah. Iya, saya kebetulan mau ke proyek dulu teman-teman. Doakan saya supaya perumahan yang saya bangun itu laris manis, banyak yang beli gitu ya kan, supaya kita jangan selalu dihina, dibilang gemis-gemis koin dan sebagainya. Iya. Iya. Oke teman, makasih ya atas kesertaannya. Tolong video ini, konten ini di-share supaya orang banyak tahu bahwa mereka panik satu komal. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.